Apakah keterbatasan komputer harus menjadi penghalang untuk menciptakan pembelajaran informatika yang berkualitas? Jawabannya tidak. Berikut adalah laporan orientasi PPPK. Pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan bagi PPPK. SMP Negeri 2 Ciledug Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Mengenai peningkatan kualitas pembelajaran informatika melalui optimalisasi sarana dan prasarana komputer yang terbatas. Disusun oleh Abdul Jailani Eskom SMP Negeri 2 Ciledug Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon tahun 2026. Pendidikan informatika memiliki peran penting dalam membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir komputasional, literasi digital, dan keterampilan teknologi abad ke-21. Namun, keterbatasan sarana dan prasarana komputer sering menjadi tantangan dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan strategi optimalisasi fasilitas yang ada agar kualitas pembelajaran tetap meningkat secara efektif dan berkelanjutan. Kondisi awal menunjukkan bahwa jumlah komputer yang tersedia belum sebanding dengan jumlah peserta didik. Beberapa perangkat memiliki spesifikasi yang berbeda, dan penggunaan laboratorium harus dilakukan secara bergantian. Situasi ini berpotensi mengurangi efektivitas praktik pembelajaran informatika jika tidak dikelola dengan baik. Oleh sebab itu, diperlukan langkah-langkah inovatif untuk memaksimalkan pemanfaatan fasilitas yang tersedia. Program peningkatan kualitas pembelajaran informatika ini bertujuan untuk 1. Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana komputer yang tersedia. 2. Meningkatkan keterlibatan dan aktivitas belajar peserta didik. 3. Meningkatkan kompetensi digital dan keterampilan praktik informatika. 4. Menciptakan pembelajaran yang efektif, efisien, dan berpusat pada peserta didik. 5. Mendukung pencapaian profil lulusan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Beberapa strategi yang diterapkan dalam optimalisasi sarana dan prasarana komputer antara lain. 1. Menerapkan sistem pembelajaran kolaboratif dengan pembagian kelompok kecil sehingga satu perangkat dapat digunakan secara efektif oleh beberapa peserta didik. 2. Menggunakan aplikasi berbasis web dan perangkat lunak ringan yang dapat berjalan pada komputer dengan spesifikasi terbatas. 3. Melakukan penjadwalan penggunaan laboratorium secara terstruktur sehingga seluruh kelas memperoleh kesempatan praktik yang seimbang. 4. Melaksanakan pemeliharaan rutin perangkat untuk memastikan seluruh komputer dapat digunakan secara optimal. Melalui program ini, beberapa hasil positif berhasil dicapai. Tingkat pemanfaatan laboratorium komputer meningkat secara signifikan karena jadwal penggunaan menjadi lebih efektif. Peserta didik lebih aktif dalam kegiatan praktik dan diskusi kelompok. Kemampuan penggunaan aplikasi pengolah data, pemrograman dasar, dan literasi digital mengalami peningkatan. Selain itu, guru dapat melaksanakan pembelajaran berbasis proyek dengan lebih optimal meskipun jumlah perangkat terbatas. Lingkungan belajar menjadi lebih kolaboratif dan mendukung pengembangan keterampilan abad ke-21. Dampak program ini tidak hanya terlihat dari peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga dari berkembangnya kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Peserta didik menjadi lebih mandiri dalam memanfaatkan teknologi untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan karya digital. Mereka juga lebih siap menghadapi tantangan dunia pendidikan maupun dunia kerja yang semakin berbasis teknologi informasi. Berikut matriks rencana kerja. 1. Identifikasi kondisi sarana dan prasarana komputer. 2. Analisis kebutuhan pembelajaran informatika. 3. Penyusunan jadwal penggunaan laboratorium komputer. 4. Penerapan pembelajaran kelompok bergilir. 5. Pemanfaatan media pembelajaran offline. Demikian rencana tindak lanjut ini disusun sebagai upaya sistematis dalam mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana komputer pada mata pelajaran informatika di SMP Negeri 2 Ciledug.